Coba jawab jujur deh, kamu itu sebenarnya investor atau penjudi? Mungkin kamu pede jawab investor ya, tapi gimana kalau data bilang kamu salah besar? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Lihat angka ini, 98%. Gila kan? Sebanyak itulah trader yang gagal total secara konsisten. Cuma 2% yang beneran berhasil. Ini bukan buat nakut-nakutin loh ya, ini fakta keras dari riset bertahun-tahun. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa separah ini? Dan yang paling penting, gimana caranya biar kita-kita ini bisa nyelip masuk ke kelompok elit 2% itu? Tenang, beberapa menit ke depan kita bakal bedah cheat code-nya. Semuanya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang sering banget disepelein orang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya. Kesalahan paling fatal yang dilakuin sama 98% orang itu, ya di sini. Mereka bahkan nggak tahu bedanya investasi sama judi. Kalau dari awal aja definisinya udah ngaco, ya semua keputusan ke depannya pasti berantakan. Dengerin nih kata-katanya Benjamin Graham. Ini gurunya Warren Buffett loh. Ada 3 kata kunci di sini. 1, analisis menyeluruh, bukan sekedar ikut-ikutan teman. 2, keamanan modal pokok, artinya prioritas utamamu itu jagain uangmu, bukan ngejar untung gila-gilaan. 3, return yang memadai, artinya yang masuk akal, bukan yang mimpi kayak mendadak besok pagi. Kalau satu aja syarat ini nggak terpenuhi, itu namanya spekulasi. Titik. Nah, ini nih yang seru. Anggap aja tabel ini cermin. Coba deh jujur sama diri sendiri. Transaksi terakhir kamu tuh masuknya ke kolom mana? Investasi, spekulasi, atau jangan-jangan judi? Kalau investasi, basisnya riset mendalam buat jangka panjang. Spekulasi ya lihat-lihat chart, ikutin tren. Nah, kalau judi, itu murni untung-untungan, bodo amat sama risiko. Jadi posisi kamu di mana sekarang? Hayo. Oke, sebelum kamu mikir mau beli saham A atau kripto B, ada 3 pilar wajib yang harus kamu punya dulu. Anggap aja ini kayak naikin level karakter di game sebelum ngelawan bos besar. Tanpa ini, udah pasti auto kalah. 3 pilar ini benar-benar nggak bisa ditawar. Pertama, income. Kamu harus punya uang sisa setelah semua tagihan dan kebutuhan lunas. Kedua, emergency fund alias dana darurat. Ini wajib. Dan ketiga, kamu harus kenal sama risk profilemu sendiri. Seberapa kuat mental dan dompetmu kalau pasar lagi gonjang-ganjing. Pokoknya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah investasi pakai uang panas, apalagi uang dapur. Jadi, dana darurat ini bukan pilihan ya, ini asuransi jiwa finansialmu. Biar kalau ada kejadian tak terduga, kamu nggak perlu panik jual investasi pas harganya lagi anjlok. Coba, cek tabel ini deh, target minimum kamu ada di mana? Kalau kamu freelancer, wah, targetmu paling tinggi tuh 9-12 bulan pengeluaran. Ini fondasinya, jangan diremehin ya. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita ngomongin kekuatan paling dahsyat di dunia finansial. Sumpah, ini bukan clickbait, ini murni matematika. Namanya compound interest, atau bunga berbunga. Inilah satu-satunya sihir atau glitch yang legal di dunia keuangan. Gampangnya gini, ini bunga yang bisa ngasilin bunga lagi, jadi uangmu beranak, terus anaknya ikut kerja juga buat ngasilin cucu. Efek bola saljunya itu luar biasa. Dan tabel ini, wow, ini benar-benar nunjukin seberapa gilanya kekuatan waktu. Coba lihat, mulai nabung 1 juta sebulan dari umur 25, pas pensiun kamu bisa dapat 6,3 miliar. Gila. Tapi coba kalau kamu telat 10 tahun aja. Baru mulai di umur 35. Hasilnya cuma 2,2 miliar. Kamu kehilangan lebih dari 4 miliar rupiah cuma karena nunda 10 tahun. Ngeri kan? Waktu itu benar-benar bahan bakar paling mahal di sini. Oke, kamu udah tahu definisinya. Udah punya fondasi kuat, udah paham kekuatannya. Tapi ada satu musuh terbesar yang bisa ngancurin itu semua dalam sekejap. Bukan pasar, bukan bandar, tapi otak kamu sendiri. Pertama, FOMO alias Fear of Missing Out. Rasa takut ketinggalan kereta. Kamu lihat temenmu pamer cuan dari koin antah berantah, pasar lagi ijo royo-royo, terus kamu panik, all in di harga pucuk. Ini resep klasik buat beli mahal, jual murah. Kedua, loss aversion. Otak kita itu aneh. Rasa sakit karena rugi 1 juta itu rasanya 2 kali lebih nyesek daripada senengnya untung 1 juta. Nah inilah yang bikin orang panik jual pas pasar koreksi dikit, akhirnya malah ngunci kerugian yang harusnya cuma di atas kertas. Selanjutnya ada yang namanya confirmation bias. Misalnya kamu udah terlanjur beli aset Y. Nah kamu cuma bakal nyari berita-berita bagus aja tentang aset Y. Ada data jelek, FAT itu kamu abaikan. Kamu jadi hidup di duniamu sendiri, yang bikin kamu nggak sadar kapan harusnya cut loss. Dan yang terakhir,
overconfidence. Ada studi yang bilang 90% investor itu ngerasa kemampuan mereka di atas rata-rata. Padahal secara matematika aja nih nggak mungkin kan. Nah, ngerasa sok pinter inilah yang bikin orang ngambil resiko ngawur dan akhirnya ya gitu deh. Terus apa dong obatnya buat semua penyakit psikologis ini? Simple banget, dollar cost averaging atau DCA. Intinya, nabung rutin. Tanggal sama, jumlah sama, nggak usah peduli pasar lagi merah atau hijau. Ini kayak ngaktifin mode autopilot buat ngalahin emosimu sendiri. Kamu jadi otomatis beli lebih banyak pas harga murah dan lebih sedikit pas harga mahal. Disiplin itu ngalahin kejeniusan, camkan itu. Oke, setelah kita bahas panjang lebar, apa sih sebenarnya formula paling simpel buat ngebangun kekayaan? Jawabannya lebih sederhana dari yang kamu kira. Dan mungkin bakal ngubah cara pandangmu soal duit selamanya. Nah, ini dia formulanya. Lupakan soal cara cepat kaya. Kekayaan sejati itu adalah hasil dari pendapatan, dikali tingkat tabungan kamu, dikali waktu. Lalu itu semua dipangkatkan oleh return. Coba perhatiin deh, ada 4 tuas di sini, tapi kekuatannya nggak sama rata. Dan inilah plot twistnya. 98% orang yang gagal itu, mereka ngabisin 80% energi mereka buat mikirin yang paling bawah, return. Nyari-nyari the next big thing. Padahal kalau kamu lihat, return itu tuas yang paling susah kita kontrol. Tuas yang benar-benar ada di tangan kamu itu yang di atas. Naikin income dan gedein saving rate. Fokusmu harusnya di situ. Itu yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Jadi setelah ngelihat semua ini, sekarang giliran kamu. Dari 4 tuas kekayaan tadi, income, saving rate, time, sama return, mana yang selama ini paling sering kamu cuekin? Coba jujur. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kita diskusi di sana.